Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Joko. Kenalkan nama saya Jodana Nobel Chandra. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang penelitian laporan penelitian saya yang berjudul The Influence of High Frequency Gadgets Use on University Students' Mental Health. Oke, latar belakang saya memilih penelitian ini adalah karena di dunia era sekarang ini, di mana gadget sudah berkembang dan banyak alat-alat seperti gadget-gadget seperti smartphone, ada iPad, laptop, itu sudah menjadi sebuah bagian dari kehidupan mahasiswa yang tidak bisa dibungkiri gitu. Nah, kemudian bertambah tingginya ketergantungan kita terhadap gadget ini juga ter- membawa beberapa em, concern atau apa ya, ya membawa beberapa concern terkait kemungkinan dampak negatif yang diberikan terhadap khususnya terhadap kesehatan mentalnya. Nah, terutama pada anak-anak seperti mahasiswa yang highly exposed to teknologi, yang exposure-nya tertinggi terhadap teknologi. Nah, saya juga telah melakukan studi literatur dan telah membaca dan menemukan beberapa penelitian juga yang mengindikasikan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat berdampak pada beberapa mental health atau kesehatan mental. Nah, terus saya kemudian mengangkat topik ini sebagai penelitian untuk memberikan sebuah pemikiran atau sebuah gambaran tentang bagaimana digital behavior atau kebiasaan digital seseorang itu dapat mempengaruhi em, psikis sebuah mahasiswa. Oke, rumusan masalah yang saya ambil adalah does the frequency of gadget usage affect students' mental health dan what are the impacts given by high frequency gadget use on students' mental health. Batasan masalahnya adalah eh, ini penelitian ini saya ambil dari sampel atau populasinya saya ambil dari seluruh Indonesia, sehingga cukup besar untuk populasi dan sampelnya. Tetapi karena waktu penelitian yang sangat singkat, em, dapat dikatakan penelitian ini tidak dapat merepresentasikan seluruh Indonesia, sehingga hanya dapat merepresentasikan beberapa daerah yang saya ambil, yang saya mempunyai populasi atau sampelnya, yaitu di sekitar Pulau Bali dan di Pulau Jawa. Nah, kemudian penelitian ini juga hanya memfokuskan gadget sebagai faktor utama dari penyebab kesehatan men, ke- pem- kese- penyebab penyebab utama dari terganggunya kesehatan mental. Nah, penelitian ini juga hanya memfokuskan kepada beberapa indikator mental health saja. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah to identify if the frequency of gadget usage affects students' mental health dan to identify the impacts of high frequency gadget usage on students' mental health. Kemudian saya juga merumuskan hipotesis dari penelitian ini, yaitu adalah high frequency gadget use has a positive significant influence on university students' mental health dan high frequency gadget use has a negative significant influence on university students' mental health. Yang dimasukkan dengan positive significant influence ini adalah pengaruh yang besar dan negative significant influence adalah pengaruh yang kecil. Oke, metodologi yang saya ambil di sini adalah saya menggunakan metode kuantitatif dengan metode pengumpulan datanya melalui kuesioner. Yang kenapa saya menggunakan kuesioner? Karena dapat dilihat dari populasi dan sampel saya ambil dari seluruh Indonesia dan menggunakan kuesioner adalah cara terbaik untuk menggapai atau reach out ke beberapa ke populasi-populasi tersebut dengan cara yang paling efisien. Nah, kemudian kuesioner tersebut akan saya sebarkan ke beberapa universitas di Indonesia. Nah, dengan responden itu dimulai dari semester pertama hingga semester ketujuh. Nah, kemudian untuk teknik analisanya datanya, saya menggunakan analisa kuantitatif deskriptif untuk mencari dan menghubungkan korelasi antara penggunaan gadget yang berlebihan, penggunaan gadget yang tinggi dengan permasalahan mental health atau permasalahan kesehatan mental.
Nah, untuk objek dan variabel penilaian sendiri, objeknya sendiri adalah penggunaan gadget yang sering di antara mahasiswa, dan variabel X yang di sini adalah gadgets dan high frequency gadget usage as the X-nya, dan Y-nya adalah mental health dari university student atau kesehatan mental dari mahasiswanya. Oke, untuk yang pertama, data pertama yang saya ambil adalah jenis kelamin. Jenis kelamin dari 39 responden yang saya kumpulkan, sebesar 64,1% adalah perempuan dan 35,9% adalah laki-laki. Untuk usianya sendiri, ranging dari umur 18 dan hingga 22 tahun. Dengan modusnya berada di angka 19 tahun. Dan asal universitas yang saya ambil, responden-responden saya berasal dari Universitas Terbuka Surabaya, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Bunda Mulia, Universitas Tarumanegara, Universitas Udayana, Universitas Brawijaya, dan Binus University. Dengan modus responden saya berasal dari Universitas Brawijaya. Kemudian semester responden itu terdapat semester 3 dan semester 7 dengan semester 3 26 orang dan semester 7 13 orang. Yang modus saya berada di mahasiswa dengan yang ada di semester 3. Kemudian jurusan responden. Untuk jurusan responden yang saya ambil dapat dilihat di slide, beragam seperti terdapat di psikologi, teknologi informasi, manajemen, ilmu komunikasi, ilmu hukum, fisika, desain interior, dan DKV. Dengan modus yang saya ambil itu berasal dari fisika. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah Anda percaya bahwa frekuensi penggunaan gadget memiliki hubungan terhadap kesehatan mental? 97,4% menjawab ya. Artinya mayoritas menjawab bahwa mereka percaya terhadap gadget memiliki atau gadget mempengaruhi atau yang mempunyai hubungan atau mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Nah, dari pertanyaan sebelumnya, saya tarik lagi dan menanyakan skala kepercayaan mereka. Dan menurut mereka, paling tinggi itu 4, dengan satu itu paling rendah, paling tidak percaya, dan 5 adalah paling percaya. Dan modusnya berada di 4, artinya kebanyakan responden saya atau populasi atau sampel saya em, percaya terhadap hubungan antara penggunaan frekuensi penggunaan gadget dengan frekuensi tinggi dengan mental health seseorang. Artinya terdapat pengaruhnya. Oke, untuk yang pertama, apakah penggunaan gadget dengan frekuensi tinggi membuat Anda merasa marah atau proses ketika gadget Anda tidak berfungsi atau ketika mengalami gangguan internet? Dari sini 71,8% menjawab ya dan 28,2% menjawab tidak. Dan berdasarkan itu pembahasan yang saya lakukan adalah mayoritas responden merasa marah atau frustasi, dan ini membuat saya menarik kesimpulan bahwa indikator dari marah atau frustasi ini sangat membantu hipotesis saya, hipotesis nol saya, di mana artinya indikator marah atau stres ini dipengaruhi oleh tingginya penggunaan gadget oleh seseorang. Kemudian yang kedua, apakah penggunaan gadget dengan frekuensi tinggi mempengaruhi tingkat kecemasan Anda ketika tidak dapat mengakses gadget? Em, di sini sebesar 46,2% menjawab ya dan sebesar 53,8% menjawab tidak. Sehingga mayoritas di responden saya menjawab tidak dipengaruhi, tidak merasa cemas ketika menggunakan gadget dengan frekuensi tinggi. Artinya indikator kecemasan em, mendukung hipotesis alternatif saya. Sehingga indikator kecemasan tidak didampak atau memiliki dampak tetapi hanya sedikit terhadap kesehatan mental seseorang. Kemudian penggunaan gadget dengan frekuensi tinggi membuat Anda merasa khawatir dan akan ketinggalan informasi. 56,4% menjawab ya dan 43,6% menjawab tidak. Nah, dari grafik ini juga dapat dilihat bahwa mayoritas responden juga mengalami eh, merasa khawatir akan ketinggalan informasi atau fear of missing out atau FOMO. Sehingga membantu atau membantu hipotesis nol saya, yang dimana artinya penggunaan gadget dengan frekuensi tinggi membuat seseorang merasa khawatir akan ketinggalan informasi.
Kemudian, apakah Anda merasa stres setelah menggunakan gadget dengan frekuensi tinggi? 46,2% menjawab ya dan 53,8% menjawab tidak. Artinya, dari mayoritas responden saya yang menjawab tidak stres setelah menggunakan gadget dengan frekuensi tinggi, membuat indikator stres tidak dipengaruhi oleh penggunaan gadget dengan frekuensi tinggi. Kemudian, apakah penggunaan gadget dengan frekuensi tinggi membuat Anda merasa sulit berkonsentrasi pada saat sedang berkegiatan lain? Eh, 53,8% menjawab ya dan 46,2% menjawab tidak. Artinya, penggunaan gadget dengan frekuensi tinggi mempengaruhi cara berkonsentrasi seseorang pada saat berkegiatan lain. Ini membantu saya di hipotesis nol saya yang di mana high frequency gadget use mempunyai signifikan influence, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental seseorang, terutama mahasiswa. Yang artinya penggunaan gadget dengan frekuensi tinggi membuat mahasiswa sulit berkonsentrasi pada saat sedang berkegiatan lain. Nah, kesimpulan yang dapat saya tarik adalah from the data obtained and the analysis that has been done for this research, what can be concluded is that high frequency of gadgets use has a positive significant influence on university students' mental health. Three indicators: concentration difficulty, fear of missing out, and anger or frustration strongly support the null hypothesis. High frequency gadgets use has a positive significant and influence on university students' mental health. Artinya, ketiga indikator kesulitan berkonsentrasi, eh, kecemasan akan ketinggalan informasi, dan marah atau frustasi merupakan indikator-indikator yang dipengaruhi oleh penggunaan gadget dengan frekuensi tinggi. Kemudian, dua indikator seperti anxiety and stress rejects the null hypothesis. Artinya, indikator seperti kecemasan dan stres tidak dipengaruhi oleh penggunaan gadget dengan frekuensi tinggi. Em, dan dapat disimpulkan lagi, 3 dari 5 indikator sangat setuju dengan hipotesis nol saya. Sehingga eh, penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan gadget dengan frekuensi tinggi mempunyai atau memberikan dampak atau influence terhadap kesehatan mental dari mahasiswa yang menggunakannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih dan selamat malam atau selamat sore atau selamat siang atau selamat pagi.